Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini Anies Rashid Baswedan semakin dicintai oleh warga Republik Indonesia. Sudah banyak bukti tentunya, dan ini kita patut mensyukurinya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Usaha, upaya, perjuangan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh seluruh relawan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa, dan kami ingin menyampaikan apresiasi, ya, terima kasih kepada semua relawan yang telah mendukung Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin di Pilpres 2024 yang akan datang. Jangan lupa bahwa seperti yang selalu disinggung oleh beberapa kalangan, bahwa hasil survei yang dirilis hari ini nih, itu belum bisa dipastikan dapat menentukan hasil Pilpres, ya, hasil Pilpres di 14 Februari 2024 yang akan datang. Nah, walaupun hari ini barangkali per bulan Oktober atau sebelum-sebelumnya, ya, selalu ada rilis hasil survei dari LSN lah, Lembaga Survei Nasional, atau LSI, Lembaga Survei Indonesia, SMRC, dan lain sebagainya. Lembaga survei itu harus kita pahami dan hargai kerja mereka, meskipun barangkali itu juga pesanan dari gerbong sebelah, ya. Tetapi bagaimanapun hasil survei itu bukanlah satu-satunya barometer suksesnya di Pilpres 2024, ya, wabil khusus pada 14 Februari, karena kenyataannya adalah penentu dari kemenangan Pilpres 2024 ini masih menunggu 14 Februari yang akan datang. Nah, jadi kita harus memastikan 14 Februari itu benar-benar solid, ya, terkonsolidasi dengan rapih, dan kita harus punya keberanian, karena di bilik suara, kalau masyarakat Indonesia secara katakan 60% mencoblos Anies dan Gus Muhaimin, tetapi kalau kita tidak berani di TPS masing-masing, tidak bisa menegur panitia ketika misalnya menyampaikan hasil coblosan gitu misalnya, maka itu kita akan kecolongan dan kita kena prank kayak begitu, prank politik yang hari ini sudah sangat umum. Nah, oke, saya ambil contoh kasus misalnya teman-teman, ya. Katakan ini adalah kertas suara. Bolehlah di atas nih ada nama Prabowo atau Ganjar lah. Bolehlah Prabowo, Ganjar, Anies misalnya. Nah, kalau kemudian di TPS masing-masing itu nanti oleh panitia penyelenggara dari KPU, kemudian ada Bawaslu di situ gitu, di TPS kita. Kemudian ditunjukkan kepada warga gitu kan. Nomor berapa itu kan kelihatan nih, yang bolong, yang dicoblos kelihatan. Nah, kalau misalnya Anies yang dicoblos, yang bolong, kemudian mereka menyebut katakan Ganjar atau Prabowo, maka kita harus berani menegur, bang KPU apa panitia, itu Anies, yang kecoblos Anies, kenapa yang disebut nomor 1 dan 2 misalnya seperti itu. Nah, itu harus punya keberanian di TPS masing-masing. Kita nggak mengawal ketat dan kita tidak berani untuk menyampaikan kebenaran di TPS masing-masing, kita akan kecolongan, teman-teman. Nah, jadi menang hari ini kita nggak perlu terlalu umbar lah. Oke, kita lihat fakta di lapangan. Kemarin di Malang, di Jawa Timur, itu masyarakat hampir katakan 50% lebih lah, itu menginginkan perubahan dan hadir di acara senam sehat bersama Amin, ya, pasangan Amin. Nah, euforia masyarakat yang begitu besar untuk mendukung Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin ini harus kita benar-benar kawal hingga di TPS masing-masing, jangan sampai kecolongan, karena kita sering kecolongan di TPS, ya, Jadi relawan Anies harus bisa jaga kesehatan sebelum hari pelaksanaan 14 Februari 2024. Kita begadang kalaupun harus sampai tengah malam untuk menjaga hasil coblosan, ya, hasil coblos dari masyarakat Indonesia untuk Anies dan Gus Muhaimin. Nah, pemirsa, banyak sekali kejadian hari kemarin bahwa ada pencegalan, ada
izin dicabut sepihak di Jawa Barat misalnya, untuk kampanye, bukan kampanye, katakan untuk silaturahim ya, Anies Rashid Baswedan. Nah, ini merupakan apa ya, perilaku mencederai demokrasi kita gitu, bahwa kekuasaan digunakan hanya untuk apa ya, kepentingan kelompoknya masing-masing. Padahal kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini bangsa yang demokratis gitu. Maka ini sangat disayangkan sekali kejadian kemarin, dan tentu warga Bandung, warga Jawa Barat ini sangat tidak terima dan sangat kecewa. Maka nggak heran teman-teman kalau beberapa waktu yang lalu teman-teman di Jawa Barat itu melakukan sweeping terhadap banner-banner yang berserakan di mana-mana milik Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, bahwa menenggelamkan capres dari PDI itu satu keniscayaan. Bukan hanya menenggelamkan PDI-nya, tapi capresnya juga, kata warga sono gitu kan, harus ditenggelamkan. Gimana caranya? Ya, masyarakat tidak hanya punya hak untuk memilih, tetapi juga mereka antusias sekali untuk menurunkan banner-banner yang sudah nyebar di mana-mana di Jawa Barat gitu kan, pasangan gerbong sebelah gitu, ada Ganjar dan juga ada gerbongnya sebelah lagi ada Prabowo Subianto. Nah, ini diturunkan paksa gitu, gerombolan anak geng motor gitu, teman-teman yang simpatisan dan relawan yang begitu luar biasa gitu, menurunkan apa, baleho-baleho dan banner-banner yang sudah menyebar di mana-mana di Jawa Barat. Nah, ini bentuk kekesalan pertama masyarakat kita kepada barangkali PDI Perjuangan, kemudian Ganjar Pranowo, termasuk juga Prabowo Subianto. Mereka ini mengusung visi yang sama, yaitu untuk melanjutkan apa ya, melanjutkan konstitusi atau ideologinya Jokowi gitu di Pilpres 2024. Sedangkan masyarakat pada nggak mau. Kenapa? Coba gini, sejak Jokowi menjadi presiden, apakah BBM, bahan bakar minyak seperti bensin, kemudian minyak tanah gitu kan, atau minyak kelapa dan lain sebagainya, minyak lah, jenisnya minyak yang kebutuhan sangat dasar gitu, beras juga kan, apakah murah? Enggak kan, semuanya makin mahal, di mana-mana mahal. Apalagi hari ini beras tuh luar biasa, melambung tinggi, sampai ada menteri yang ngomong keceplosan, entah sengaja atau enggak gitu kan. Mereka bilang kalau beras mahal, kalian tuh makan ubi sama singkong gitu. Nah, ini kan lucu gitu. Mereka nggak bisa mengelola negara dengan baik, sehingga kebutuhan dasar masyarakat Indonesia tidak dapat terpenuhi, dan mereka justru tidak bisa menekan harga yang hari ini di pasar begitu melambung tinggi. Nah, perubahan dari naiknya harga-harga bahan pokok di tengah-tengah masyarakat kita, di pasar-pasar tradisional dan lain sebagainya, itu satu keniscayaan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia per hari ini ya. Maka sekali lagi bahwa semua sudah tahu, bahkan juga barangkali teman-teman dari gerbongnya Jokowi lah, mau yang Prabowo ataupun yang Ganjar gitu, semuanya mereka sadar kayak kita gitu, bahwa sejak Jokowi memimpin Indonesia ini nggak ada barang yang semakin murah. Coba cek aja di pasar-pasar, cek aja kita flashback gitu kan, bahwa mereka ini mau dilanjutin enggak dong gitu kan, bahwa sampai hari ini semuanya bahan-bahan kebutuhan dasar, buat kebutuhan pokok masyarakat Indonesia itu terus gitu, setiap tahun naik, sedangkan pendapatan masyarakat Indonesia itu tidak naik gitu kan, tetap aja mogok. Kalau pendapatannya 1 juta, tiap bulan kerja di sebuah pabrik atau apapun lah gitu, 1 juta aja gitu kan. Sedangkan bahan-bahan yang harus kita beli gitu di pasar, dimanapun gitu, tempat-tempat online segala macam itu naik semua ya. Nah, oleh karenanya mengusung agenda perubahan ya, itu satu hal yang sangat disukai oleh masyarakat. Nah,
jawabannya hanyalah Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Dan hari ini cintanya Anies Baswedan dengan mengusung agenda perubahan ini tidak bertepuk sebelah tangan, bahwa cintanya hari ini benar-benar sudah diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Dan kita lihat animo dan semangat juang dari warga Indonesia di berbagai tempat ketika Anies hadir di sana. Ini merupakan gambaran bahwa mereka butuh pemimpin yang bersih, yang cerdas, yang pendidikannya jelas, keluarganya jelas, dan pengalaman sebagai rektor, pengalaman sebagai dosen, pengalaman sebagai gubernur, gitu kan, pengalaman sebagai menteri. Ini adalah satu pengalaman yang komplit. Dan Anies tidak pernah terbukti melanggar konstitusi, tidak pernah terbukti membohongi rakyat, gitu. Meskipun banyak sekali isu-isu yang terus gitu menyebar hoax dan fitnah di media sosial untuk menjatuhkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, pemirsa, mari kita tetap sabar menyampaikan kenyataan bahwa agenda perubahan ini merupakan satu tawaran katakan setetes air di tengah gurun pasir yang gersang yang melanda rakyat Indonesia yang hari ini. Kemiskinan merajalela, lapangan kerja yang dulunya dijanjikan oleh Jokowi dan kroni-kroninya gitu nggak pernah dirasakan oleh masyarakat gitu. Justru mereka malah mendatangkan pekerja-pekerja asing dari Cina dan lain sebagainya. Padahal masyarakat Indonesia yang sangat membutuhkan lapangan pekerjaan ini antriannya sangat luar biasa, jutaan gitu. Tetapi kenapa Jokowi lebih memperhatikan pengangguran Cina kemudian diangkut ke Indonesia, diimpor gitu, diimpor semua, bukan hanya beras Cina, bukan hanya handphone asal Cina segala macam, semuanya diimpor dari Cina, hingga dengan tenaga kerja ya. TKA Cina diimpor oleh Jokowi, semuanya serba impor. Nanti lama-lama Indonesia ini anak bangsa nggak bisa berkreasi lagi kalau kemudian keberlanjutan itu kalian masih paksakan. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, mahalnya bahan pangan pokok, sandang, tersier dan lain sebagainya itu satu hal yang sangat mencekik warga Indonesia, satu hal yang sangat mengecewakan rakyat Indonesia. Meskipun memang banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah, bantuan berupa tunai, non tunai, beras dan lain sebagainya, tetapi bantuan tersebut gitu kan itu tidak bisa ditabung. Kenapa? Karena bahan-bahan yang harus warga masyarakat Indonesia beli di pasar itu mahal banget gitu, mahal-mahal semua, naik semua terus begitu. Nah, akhirnya apa? Hari ini turun bantuan misalnya, seminggu lagi udah habis tuh gitu. Jadi ini lucu, negara ini semakin lucu ketika dipimpin oleh pelawak-pelawak yang nggak bener gitu. Mereka hanya menjabat sebagai seorang presiden, tetapi hati mereka tidak bisa merakyat, otak mereka tidak bisa mengelola negara dengan baik dan benar, sehingga apa yang terjadi, Indonesia tidak bisa mengendalikan mahalnya barang di berbagai tempat, mahalnya bahan kebutuhan mau di pelosok mau di kota, semuanya kita tahu semua lah. Nah inilah yang kemudian membalikkan hati masyarakat yang dulunya Jokower gitu, yang dulunya Projo, hari ini menjadi Anies dan Gus Muhaimin. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita mengaca kepada kenyataan bahwa di lapangan Anies insya Allah menang. Meskipun di hasil-hasil lembaga survei yang dirilis di televisi swasta dan media-media nasional, Anies selalu di nomor 3-kan. Nah, mari kita aminkan, kita sholawatan bareng Anies gitu. Kita sampaikan sholawat asril dan macam-macam sholawat lainnya untuk diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.